Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Subhan Hamid Halubis, CGP Rekognisi Angkatan 8, petugas SMA Negeri 1 Nagajuang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Pada aksi nyata kali ini, modul 1.4 budaya positif, sesi berbagi pemahaman dan pengalaman akan dilakukan secara virtual ataupun daring. Mengingat pada saat ini sekolah sedang libur akhir semester. Diseminasi ini dilakukan terhadap guru SMA Negeri 1 Nagajuang. Bapak Ibu dapat menyaksikan videonya setelah berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini, mengingat ini masih hari libur, tentu masih kegiatannya di luar sekolah. Tapi sebagai guru tentu tanggung jawab kita masih tetap terkait dengan dunia persekolahan. Izin Bapak Ibu untuk kegiatan pagi ini, kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Yang Maha Kuasa. Untuk itu kami minta kesediaan Pak Ripai untuk memimpin doa. Silakan Pak Ripai. Masih di mute Pak Ripai. Sorry. Baiklah, untuk membuka acara diseminasi ya CGP Angkatan 8 Rekognisi ya. Ya. Rekognisi Abang Anda Sulhan. Baiklah, kita semuanya yang beragama Muslim semuanya kah? Ada Pak Denis. Ada nih. Oke. Bagi yang lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha inda aqrab darajat wa tuballighuna aqsal ghayati min jamil khairati wa ba'dal mamat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka mewujudkan dan memperdalam ilmu kami dan membantu saudara kami Abang Anda Sulhan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas dalam hal dunia pendidikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Ripai yang sudah memimpin kegiatan doa kita pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang terhormat, saya selaku calon guru penggerak yang dalam hari ini rekognisi di angkatan ke-8 memiliki tugas salah satunya yaitu diseminasi atau menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti ini tentu juga melakukan hal yang sama,
Bedanya kalau saya menggunakan kegiatan ini secara daring, mengingat pembelajaran kita di sekolah pada kesempatan kali ini masih boleh dikatakan apa namanya libur secara pendidikan di kelas, maka kesulitan tentunya bagi kita kalau dilakukan secara daring, secara luring. Maka saya berinisiatif melakukan ini secara daring karena memang pilihannya juga boleh dilakukan secara daring. Izin Bapak Ibu, saya akan share materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya. Terlihat. Ini juga jelas Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Oke. Pak. Bapak Ibu, ya izinkan saya menyampaikan materi untuk kegiatan kali ini di Aksi Nyata Budaya Positif. Saya sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Nagajuang Kabupaten Mandailing Natal. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Pada kesempatan ini ada setidaknya nanti 5 materi pokok yang akan kita sampaikan. Yang pertama itu nanti tentang nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, teori motivasi, pembentukan keyakinan kelas, ini teori kontrol ya, teori motivasi, pembentukan keyakinan kelas, segitiga restitusi, baik sebagai kontrol ataupun sebagai restitusi. Yang pertama, yang akan saya diseminasikan ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu disiplin positif? Mungkin selama ini kita lebih kepada memahami bahwa disiplin itu karena akan ada akibat yang diterima oleh kita. Makanya kita disiplin. Padahal sebetulnya menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah self-disiplin, disiplin positif yang berasal dari dirinya. Ada kerugian tersendiri atau ada hal yang tidak baik dalam dirinya yang akan diperolehnya jika dia tidak melakukan itu. Sementara nilai-nilai kebajikan universal itu, misalkan di sini ada di sini kegiatan universal. Misalkan kita harus merubah paradigma. Misalkan kita sobek secari kertas, tuliskan yang berharga bagi kita, genggam tangan itu, buatlah sebagai sebuah kepalan. Dan kawan kita mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara meminta benda tersebut. Bisa jadi dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja, agar dapat membuka kepalan tangan kita. Tentu, apa yang bisa kita lakukan? Kita akan tetap mempertahankan itu. Kita akan mempertahankannya karena itu penting bagi kita. Ada miskonsepsi yang terjadi bagi kita sebagai guru. Yang pertama, kita merasa bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol. Bisa mengontrol. Jadi kita merasa bahwa yang kita lakukan itu adalah apa namanya?
itu tadi yang kita lakukan itu bagi semuanya dalam genggaman kita. Yang kedua, yang sering kita lakukan itu adalah penguatan ditambah efektif dan bermanfaat. Kalau kita lakukan, menurut kita efektif, bermanfaat tidak, gitu kan. Ada lagi yang kita lakukan, kritik. Kritik itu membuat rasa bersalah dan menguatkan karakter. Maka orang yang sering kita kritik sebetulnya dia akan mencari alasan pembenaran, bahkan menyerang kita balik. Dan ada juga orang dewasa punya hak memaksa. Karena kita merasa kita orang dewasa, kita berhak memaksa anak-anak kita di rumah misalkan, atau siswa kita di sekolah. Selanjutnya yang kita lakukan itu adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Apa itu? Selama ini karena adanya stimulus ada respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya yang kita lakukan itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk sebagai akibat suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya kalau menurut teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, di teori kontrol sebaliknya, tidak bisa. Pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Sementara kalau teori kontrol, kolaborasi itu dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang kalah, sementara kalau dia di teori kontrol itu model berpikirnya menang dan menang. Ini di disiplin positif ini, teori kontrol itu adalah dari William Glasser. Ini tadi yang disampaikan di awal. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita bisa mengontrol diri kita. Ini adalah makna disiplin. Semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, dan realitas kebutuhan kita berbeda. Sehingga semua perilaku itu ada tujuan teori motivasi, ada untuk memotivasi ekstrinsik dan intrinsik. Begitu juga itu model berpikirnya 5 posisi kontrol. Kalau menurut William Glasser, ini adalah penghukum atau yang kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer, dan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia itu ada penguasaan, ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kata ini konotasinya dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi, namun dalam budaya kita, disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seolah-olah kalau kita disiplin, kita nggak nyaman gitu ya. Bapak itu disiplin kali orangnya. Seolah-olah nggak nyaman kalau kita disiplin. Nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ini dalam kurikulum Merdeka, ini sesuatu yang harus kita pahami.
beriman dan bertakwa, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nilai-nilai kebajikan itu universal, lintas budaya, lintas bahasa, lintas bangsa, agama, ataupun latar belakang. Sehingga nilai kebajikan itu tidak dibatasi oleh agama. Benar menurut agama Islam misalkan, itu pasti benar menurut agama Nasrani. Karena nilai-nilai kebajikan semuanya. Contoh misalkan, apa nilai kebajikan? Jujur. Apapun agamanya, menurut saya, itu kita sepakat kalau jujur itu sangat penting. Selanjutnya, dalam pembelajaran yang kedua ini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini tadi ada orang dalam motivasi itu dia melakukan sesuatu itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak terlambat, anak cepat datang ke sekolah itu karena menghindari hukuman. Tapi ada anak yang datang cepat ke sekolah untuk mendapatkan penghargaan. Itu juga eksternal. Ada malah terbalik, ada orang yang datang ke sekolah, cepat dia datang ke sekolah, dia menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakininya. Kalau saya terlambat, saya akan merugi dalam hal ini. Kalau saya terlambat, saya akan tidak benar dengan diri saya gitu. Jadi kalau motivasi internal ini memang jadinya apa namanya kesadaran itu tumbuh dari dalam diri. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap berbuat memerintah diri sendiri. Ya, luar biasa ini ya, Bapak Ibu. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi bukan berarti merdeka seperti yang kita pahamkan selama ini bebas gitu ya. Tapi ya tidak hanya dengan perintah saja, tapi untuk memerintah dirinya juga dia mampu. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu, Bapak Ibu, lebih kepada memperbaiki kesalahan. Kenapa kita membahas ini sampai di sini misalkan? Kenapa? Karena selama ini yang kita lakukan dalam mendisiplinkan itu ada 3. Yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua itu konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan. Melihat ke dalam, mencari kebutuhan dasar, begitu juga fokus pada karakter, itu cara yang terbaik, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu, mengapa tidak perlu peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya, kalau peraturan itu biasanya dia mengikutinya, menaatinya karena dia khawatir dengan konsekuensi atau dengan hukuman yang akan diterimanya. Tapi kalau dia peraturan,
kalau dia keyakinan, berarti itu adalah yang muncul dari dalam dirinya. Contoh, misalkan, kenapa harus pakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa datang ke sekolah tepat waktu? Itu adalah masih peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan, ada tidaknya polisi dia tetap memakai helm, ada tidaknya COVID misalkan tetap dia menggunakan masker misalkan. Ada tidaknya guru yang di sekolah atau ada tidaknya kepala sekolah, dia tetap hadir di sekolah tepat waktu. Dalam peraturan kelas itu Bapak Ibu sesuatu yang sangat ini ya, dasar sekali. Memang peraturan itu tetap harus ada kita lakukan, karena itu dasar. Karena kalau tidak dilakukan, itu juga akan ini ya, tidak ada nanti menjadi basic kita untuk mengikutinya. Terus peraturan itu semakin akan dilapisi atau akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Artinya, tanpa ada pun yang menghukum, itu dia sudah yakin kalau dia terlambat ke sekolah, maka dia salah. Selanjutnya, kalau sudah menjadi keyakinan Bapak Ibu, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif di sekolah kita, misalkan anak-anak sudah datang tepat waktu, anak-anak sudah berbaris pada saatnya, maka akan menjadi sebuah budaya. Kita perhatikan negara-negara maju misalkan seperti Finlandia, itu sudah menjadi budaya bagi mereka. Dimanapun anak sekolah, dia akan tetap seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Jadi, Bapak Ibu di sekolah kita nanti bisa kita buat seperti ini, kesepakatan kelas, apalagi ini di awal semester. Kita harus membuat kesepakatan bukan hanya siswa tapi guru juga. Kami dan guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Bapak Ibu izin, mohon maaf sebelumnya, ini kan masih yang free untuk Zoom-nya. Kurang nanti kalau berhenti Zoom ini, mohon masuk kembali lagi dengan link yang tadi. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini Bu Hotri sudah melakukan ini belum? Kapan waktunya terakhir, Bu? Ini lagi on proses, Pak. Tanggal 14 Juli nih, Pak. Tapi berhubung karena masih libur, jadi rencana saya kan video itu, Pak, wajib video kan. Jadi saya rencana anak tetangga, anak SMP, siswanya. Bukan 28 orang Ibu? 28 kalau nggak salah, bukan? Bukan, Pak, tanggal 14, Pak, 14 Juli. Beda ya, di 14. saya 28, Bu. Yang 14 itu demonstrasi kontekstual. Oh iya, Pak, ini demonstrasi seksual iya. Ya, inilah, Pak. Bukan, ini aksi nyata, Bu. Oh, aksi nyata belum, Pak. Tanggal 28. Masih demonstrasi. Iya, surat cintanya baru semalam, Pak, untuk tanggal 14 terakhir, 14 Juli, unggah tugas. Ini aksi nyata, mohon maaf, Pak, lupa saya. Nah, udah semangat kan, Bu? Udah bisa kita semester baru ini, Bu? Alhamdulillah sudah mulai, Pak. Perlahan-lahan, ya. kalau bisa. Insya Allah itu. Pelan-pelan bisa, Pak. Oh iyalah, Bu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya.
Baik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menurut teorinya ada teori Y dan teori T. Teori Y seperti ini Bapak Ibu, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Sementara di teori T itu hormat, bekerja, rasa, diterima, dan dimiliki. Di sini Bapak Ibu, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu terlihat dia harus hormat, terdengar dan dia harus hormat, berperilaku dia juga harus hormat. Dalam bekerja juga terlihat dia bekerja mengikuti yang ditugaskan, terdengar dan berperilaku. Untuk lebih jelasnya di sini nanti ada contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini secara bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan saya kembalikan. Ini terdengar hormat, ya kan Bapak Ibu? Terlihat dia juga hormat secara tidak berempati. Mengambil barang orang, memegang barang orang dengan hanya izin orang, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, berbagi, itu terlihat. Cara perilakunya juga dia senyum, ramah, salam hormat, jabat tangan, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, itu bisa dikatakan juga bagian dari perilakunya. Sementara di sini Bapak Ibu, hormat dalam hal misalkan di sini tidak tampak seperti, misalkan tampak seperti datang tepat waktu, itu hormat. Kalau tidak seperti ini, misalkan sering datang terlambat, menyapa teman dan guru, atau acuh dia. Ini misalkan T, artinya ada kuadran kiri dan kuadran kanan, kira-kira seperti ini. Mengembalikan barang teman yang dipinjam, mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan dan diletakkan di sembarang tempat. Ini mungkin yang sering terjadi sama anak-anak kita. Karena ini harus kita dalami keyakinan kelas ini. Ini bagi CGP yang sudah pernah melakukan ini, Bu Nanda mungkin juga sudah pernah melakukan ini. Kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada ini Bu Nanda ya, dicek dia di bagian apa ini? Ada tugasnya ya Bu Nanda ini ya. Ada, Pak. Cek ini kan. Nah, dijawab di situ tulisannya apa gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Bertanggung jawab. Kalau peraturannya misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini peraturan masih Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu luas ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ini masih peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau misalkan di kita, dia keyakinan kelas, komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini yang lebih kedepankan keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ini lebih kepada kesehatan. Bergantian menunggu giliran atau antri. Berarti di sini menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari-lari di atas kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan. Pembentukan kelas itu bisa dilakukan dengan curah pendapat. Ya, curah pendapat, misalkan Bapak Ibu melakukannya dengan yang kita lakukan itu
Pres, kasih aja radionya orang ini, Pres. Nggak ada yang pakai di sana radio. Alah, pencet. Radio siapa itu? Radio Pak Ilham. Udah pulang Pak Keluar Ilham suara ketua ya, dari Aceh ini Pak Ilham. Izin Pak Ilham, saya dari CGP, Bapak udah lulus CGP ini. Ya, Bapak Ibu curah pendapat, ya, mencatat masukan kita lakukan, kita catat masukan dari siswa. Ini mumpung di awal semester kita lakukan, Bapak Ibu ya. Saya berharap di sekolah kita lakukan ini. Susun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Sedapat mungkin kita hindari kata-kata jangan, tidak, bukan, atau tidak boleh. Ini kita hindari. Tinjau ulang hasil brainstorming tadi, ajak untuk telaah nilai kebajikan. Jadi, walaupun misalkan banyak nilai kebajikan yang dilakukan oleh oleh anak-anak itu ditinjau ulang. Kenapa harus ditinjau ulang? Ya barangkali tidak pas, tidak bisa kita lakukan. Ditinjau ulang lagi keyakinan kelas itu, direview, disepakati, walaupun bagus, kalau memang belum bisa dilakukan, nggak usah. Baru ditempel hasil itu untuk saling mengingatkan. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, ini yang mau kita lakukan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini sesuatu yang berat memang, apalagi mungkin dengan basic siswa kita. Tapi itu tidak, kita harus mulai dari sekarang. Karena pengaruh jangka pendeknya ada, jangka panjangnya juga ada. Penghargaan, menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada malah penghargaan itu lebih merusak hubungan, bahkan tidak efektif. Ada dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ada orang juga dengan penghargaan itu malah dia nggak mau kreatif gitu. Ada yang seperti itu memang, walaupun tidak semua. Ada tindakan guru seperti ini. Ini tindakan yang kita lakukan, misalkan saya pernah melakukan ini memang. Mencatat 100 kali, ini hukuman. Sebenarnya ini salah. Tapi seperti itulah dia. Lari keliling lapangan, ini hukuman juga. Push up, hukuman. Mengganti kertas teman yang dicoret, ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, itu konsekuensi. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, mengenakan sepatu, membuka sepatu misalkan, ini juga hukuman. Keliling lapangan juga itu bagian dari konsekuensi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit, konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Dengan hukuman anak itu merasa benci dengan disiplin. Kalau dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sementara konsekuensi stimulus dan tanggapan. Inilah dia kira-kira, masih banyak lagi ke bawah tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, ada lagi yang baru. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi restitusi. Restitusi, mungkin di sekolah kita Pak Pardosi pernah saya mendengarkan melakukan hal ini, mungkin Pak Pardosi secara bahasanya tidak tahu kalau itu namanya restitusi. Saya juga baru tahu sebenarnya gitu kan. Karena kalau misalkan dengan hukuman itu menyakitkan, harus terjadi, konsekuensi harus terjadi. Sementara restitusi itu pilihan. Kita kasih pilihan-pilihan kepada anak. Ya, kalau kamu seperti ini, kamu misalkan tidak datang ke sekolah, apa yang akan kamu lakukan? Kunjungan ke rumah, visit itu bagian dari restitusi. Tidak hanya menghukum anak saja, tapi menanyakan apa yang melatar belakangi dia tidak datang ke sekolah. Dan harapannya itu jangka panjang.
Bisa jadi misalkan seperti ini di bagian keempat apa kelima ini, perilaku pasif agresif meningkat. Anak-anak kalau dia dihukum terus dia pasti bisa pasif, tapi bisa juga agresif. Jadi dia semakin takut atau bahkan dia semakin melawan. Dengan konsekuensi, sebetulnya kalau konsekuensi diberikan, kepatuhan anak-anak itu kepada kita hanya pada jangka waktu yang pendek. Mungkin selama dia sekolah lah paling lama, atau hanya pada waktu kita masuk di kelas. Tapi kalau dengan restitusi, kita berikan pilihan-pilihan tadi, maka masalah terpecahkan, bisa jadi memperbaiki pola atau cara dia menyelesaikan masalah. Kalau misalkan di peraturan kamu harus, nah, gitu kan. You must be, gitu kan. Kalau di konsekuensi, peraturan kita seperti apa? Mampukah kamu melakukannya? Tapi kalau dia di restitusi, apa yang kamu yakini? Kalau kamu datang ke sekolah tepat waktu, apa yang kamu yakini? Begitu juga untuk memperbaiki masalah. Dengan hukuman, karena ini adalah identitas yang gagal, murid itu akan membenci peraturan. Kalau dengan dengan konsekuensi, murid itu akan menghormati peraturan. Sementara kalau dengan dengan restitusi, dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, kita masuk di modul keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kebutuhan dasar kita tidak terlepas apakah dia siswa atau guru. Yang pertama, kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan diterima. Belonging. Ada kebutuhan kesenangan, fun. Kadang ada kalau lagi belanja dia. Ada juga kebutuhan, ya. Sebentar, ya. Ada juga dia kalau Bapak Ibu, ada lagi dia kebutuhan penguasaan, power. Ada kebutuhannya survive, bertahan. Ini juga ada contoh-contohnya ini Bu Nanda ya, kemarin di lembar cek itu. Dia masuk kemana gitu ya. Kalau Iya Pak, ada Pak. misalkan anak TK disuruh ngejar, Bu kejar saya gitu. Itu seolah-olah dia kekuasaan gitu. Dia anak-anak pengen bebas gitu. Dia ingin bertahan, rasa. Jadi betul yang disampaikan Bapak Ibu, anak-anak itu di sekolah ternyata dia buat ulah, bisa jadi dia kurang kasih sayang. Bisa jadi ada karena kesenangannya, bisa juga jadi karena kebebasannya walaupun bablas. Bisa jadi karena penguasaannya, mungkin bajunya dirobek atau koyak atau ditarik misalkan. Ada juga yang bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar, siapapun manusianya. Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan kita sebagai guru. Yang pertama, itu penghukum. Pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi motivasi kita itu bisa jadi dari salah satu yang 5 ini. Ini kontrol dari luar. Kontrol dari luar juga ini. Yang kedua ini, teman dan pemantau. Ada kontrol dari dalam, dari diri, menghargai diri sendiri. Misalkan, Bapak Ibu bisa membaca ini sendiri. Misalkan yang pertama, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini bagian dari penghukum. Kalau dia
merasa bersalah, berceramah, seharusnya ibu kecewa gitu, ibu kecewa dengan kamu. Gitu. Ini membuat kita merasa bersalah, orang merasa bersalah. Sementara kalau kita dengan sebagai teman, alasan-alasan untuk muridnya, kamu harus seperti ini, seperti ini. Kalau pemantau menghitung atau mengukur, kita ukur, kita hitung, kamu terlambat 10 menit pemantau. Dan sebagai manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan dia seperti ini. Kalau dia penghukum, guru itu akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini. Kamu rasakan akibat. Petri, kunci jual lebih sedikit jual token. Kalau dia sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres. Kalau sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Kalau pemantau, dia lebih kepada apa peraturannya, gitu kan? Peraturannya seperti apa? Kalau dia sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Inilah Bapak Ibu contoh-contohnya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita itu bergerak di antara peraturan dan konsekuensi. Ada yang jadi pemantau, begitu juga konsekuensi itu ada yang mendapatkan hadiah. Jadi nilai-nilai manajer tadi itu memperbaiki. Segitiga restitusi yang kita lakukan, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitas. Kita stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kita katakan ke mereka, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Baru yang kedua, kita validasi kebutuhan dia. Seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Setiap tindakan pasti ada latar belakangnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti itu. Apakah ada cara yang lebih efektif? Selanjutnya kita tanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apalagi mungkin untuk anak SMA ini sudah bisa kita lakukan. Tidak harus anak SMA, anak SD pun sebetulnya sudah bisa. Cuman mungkin kalau untuk menanyakan keyakinan ini lebih kepada anak SMA lebih mudah melakukannya. Nah, ini dia yang pertama kita lakukan ini. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini perlu kita stabilkan identitasnya. Contoh sederhana, menghukum anak jangan di depan teman-temannya. Itu biar teman-temannya tidak mengetahui atau mempermalukan dia. Atau menghukum anak di samping teman kita guru yang lain. Nah, bahkan guru yang tidak pernah bersalah, yang tidak salah pun ikut-ikutan menyalahkan dia. Mungkin bagi sebagian orang tidak bermasalah, tapi bagi sebagian anak yang lain itu akan menurunkan mentalitas dia sebagai siswa. Kita validasi kebutuhan dia, itu seperti tadi, apa dia basic need dia, kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Apakah itu karena ingin penguasaan, kebebasan, dicintai dan kasih diterima, kesenangan, atau bahkan hanya sekedar bertahan. Menanyakan keyakinan ini seperti tadi, nilai apa yang kita percaya di sekolah ini, nilai kebersamaan, misalkan kejujuran. Saya berharap Bapak Ibu nanti masing-masing kita guru mapel itu memiliki keyakinan terhadap pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah, di kelas masing-masing. Bapak Ibu wali kelas juga melakukan itu. Kenapa? Karena dengan keyakinan itu, insya Allah
perubahan jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah juga akan perlahan akan kita lakukan, akan kita rasakan. Tidak 1-2 bulan tentunya, bisa jadi 1-2 tahun atau bahkan lebih, Bapak Ibu. Jadi ini misalkan contoh-contoh tentang intervensi 30 detik yang bisa kita lakukan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ini kata-katanya yang bisa kita lakukan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kapan kamu siap untuk memulai itu? Apa yang kamu ingin lakukan? Peraturannya apa? Apakah tugas kamu saat ini? Seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, pengembangan dan penerapan. Pada pengembangan dan penerapan ini, yang kita lakukan, misalkan sebagai kepala sekolah, menjadi teladan penegak disiplin dan pelaksana kebiasaan yang baik secara konsisten dan mendukung penumbuhan budaya positif pada semua kelas. Sebagai guru, tentu menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, menginternalisasi nilai dan peran guru penggerak. Sebagai orang tua tentu mendukung dan mengontrol kegiatan. Sebagai pemangku kebijakan, kepentingan berkoordinasi terhadap kebijakan yang sesuai regulasi. Dan inilah adalah inquiry apresiatif. Ini yang kita lakukan, meningkatkan manajemen pendidikan dengan prinsip pendidikan positif berbasis kekuatan seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu, peran dalam 5 posisi kontrol guru dalam penerapan budaya positif itu, apa yang bisa kita lakukan? Perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah. Misalkan sebelumnya mengukur, selalu mengukur dan membandingkan murid dengan aturan dan ketentuan. Sehingga murid hanya berperilaku sesuai harapan jika dalam pantauan, tidak tergerak dari dalam. Setelah diterapkan posisi kontrol sebagai manajer, murid tergerak dari dalam dirinya, mampu mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri dan keadaan, sehingga melatih dirinya menguatkan watak karakter positif dalam profil pelajar Pancasila. Itu misalkan dia perbedaan yang dirasakannya. Sebelum mempelajari modul ini, misalkan dia berperan sebagai pemantau dan merasa ada yang kurang, was-was dengan apa yang terjadi. Apakah siswa menuruti aturan atau tidak? Ini praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah. Ini ketika ada teman yang menghilangkan buku temannya dan seperti tadi tidak bertanggung jawab terhadap buku yang hilang. Nah, dan ini kejadiannya mendamaikan siswa yang berkelahi karena hanya masalah sepele. Ya, masalahnya hanya biasalah di kampung. Bercanda dan mereka melakukan itu candaannya kelewat batas, bahkan menyebut nama orang tua, dan ya mungkin bagi sebagian orang itu tidak bagus gitu kan. Dan dia melakukan itu dengan menarik baju temannya dan terjadilah perkelahian dan bajunya koyak, misalkan seperti itu. Bapak Ibu, ini kegiatan ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang bisa kita lakukan? Keyakinan kelas yang bisa kita lakukan itu misalkan sopan dan santun. Guru dan siswa senantiasa berbicara dengan sopan dan bersikap santun dalam berbicara. Ini juga harus kita harus sampaikan ke mereka. Saya mungkin Bapak Ibu sering merasa anak-anak di sini kok nggak sopan ya gitu. Apakah pernah kesopanan itu dan kesantunan itu kita jadikan budaya positif di sekolah kita? Barangkali
belum tentu juga gitu ya. Yang kedua, saling menghargai. Bebas dalam mengeluarkan pendapat dan menghargai pendapat teman. Ini juga harus kita lakukan. Semangat dalam belajar dan saling membantu. Ya, saling memotivasi dalam pelajaran, saling membantu jika teman dalam kesulitan, terutama pada pembelajaran. Disiplin waktu dan menjaga kebersihan kelas. Jadi, ini adalah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang Bapak Ibu bisa lakukan di kelasnya masing-masing. Baik sebagai guru mapel ataupun sebagai guru wali kelas. Bapak Ibu, dalam kegiatan ini rancangan tindakan untuk aksi nyata sebelum pelaksanaan disiplin di kelas itu dilakukan dengan penguatan dan hukuman. Jadi seperti perasaan tertekan, ini menimbulkan efek negatif, tertekan, stres, dendam kepada guru. Jadi yang kita lakukan dengan tindakan aksi nyata ini menyusun keyakinan kelas untuk menanamkan budaya positif. Jadi dengan kita lakukan tindakan kelas ini, keyakinan kelas, maka yang muncul tindakan yang positif. Tolak ukur untuk keyakinan kelas ini harus kita rumuskan bersama. Keyakinan kelas tertempel di kelas, keyakinan kelas juga disepakati oleh siswa. Apa yang kita lakukan untuk keyakinan kelas ini? Tentu yang pertama adalah persiapan. Komunikasi dengan kepala sekolah, guru terkait, pelaksanaan, meminta ide, menanyakan solusi, merumuskan keyakinan, pemantauan, mengamati aktivitas siswa, refleksi dan evaluasi, dan tindak lanjut. Tadi sudah disampaikan di awal. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan kepala sekolah dan orang tua. Bapak Ibu, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum mengakhiri ini, apakah ada hal-hal yang ingin diperjelas Bapak Ibu, yang ingin kita diskusikan bersama? Ada kira-kira Bapak Ibu? Sudah jelas ya semua, Bu Nanda udah jelas ya, sudah pernah melakukan ini. Ya Bu Nanda. Iya Pak, udah pernah dipelajari Pak, jadi udah ngerti. Sudah paham ya. Bu Mei mungkin sebagai calon CGP angkatan 10. Ya Bu Mei. Mana Bu Mei mana ini? Mengerti Pak, cuman aksi nyatanya dan apanya itu belum pernah dilakukan. Oh, udah belum dilakukan. Dilakukan saja lah Bu. Oke, makasih Pak Denis. Ada urmer ini kita, insya Allah di dulu secara bertahap. Ya, jadi harapannya kan ini misalkan anak-anak kita ini nanti di awal-awal semester bisa kita lakukan lah hal seperti ini ya. Jadi biar untuk ini ya ada ininya, ada bukti nyata, bukti konkret ya Bapak Ibu. Di awal semester saya berharap Bapak Ibu semua melakukan ini ya, keyakinan kelas dengan mereka. Kita berharap dengan ditulis di kelas, kita berharap dengan ditempel, dipercantik pun boleh, jadi mereka lebih semangat dan lebih mengingat. Oke Bapak Ibu, untuk sementara kita cukupkan. Nanti untuk recordnya saya cukupkan di sini ya Bapak Ibu ya. Saya cukupkan untuk recordnya. Nanti kita akan undi siapa yang beruntung. Pak Saddam kayaknya yang beruntung ini. Gimana Pak Saddam ini? Ada ujiannya Pak Saddam. Berikan pertama Pak.
Oh, kantor camat. Oke, saya matikan dulu recordnya ya. Ya, saya stop dulu. Demikian sesi berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Nagajuang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa testimoni dari rekan guru yang mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman oleh CGP Rekognisi Sulhan Hamid H. Lubis. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, perkenalan, nama saya Denis Purba, salah satu peserta yang mengikuti kegiatan diseminasi untuk modul budaya positif oleh Bapak Sulhan Hamid tadi pagi. Dalam hal ini saya akan memberikan testimoni tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Sulhan Hamid tadi. Sangat membantu, kembali mengingatkan dan kembali menambah wawasan kami. Grand Design Budaya Positif terbentuk. Ujung dari semua ini, kesimpulan dari semua ini untuk membentuk budaya positif terjadi bagi siswa kita sebagai siswa profil Pancasila. Adapun budaya positif dari materi-materi disampaikan oleh Bapak Sulhan Sani sangat jelas. Baik dari teori motivasi, dijelaskan kembali tentang teori kontrol atau choice theory oleh Wegeleser. Kemudian bagaimana itu pembentukan keyakinan dalam kelas, hingga Bapak Sulhan tadi juga menjelaskan bagaimana segitiga restitusi. Terima kasih Bapak Sulhan. Paparan Bapak sangat membantu kami kembali menjadi bagaimana sebenarnya menjadi pendidik guru yang maju ke depan untuk kemajuan, untuk masa depan anak-anak kita pelajar Pancasila. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Sulhan. Semangat terus. Demikian, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inni Hairani, salah satu peserta yang mengikuti kegiatan Zoom modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Pada kali ini saya akan berikan testimoni tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Sulhan Hamid, di mana materinya sangat menarik, membuka kembali wawasan kita bagaimana cara berbudaya positif. Materi yang disampaikan Bapak tersebut sangat menarik, sangat jelas, mudah dipahami. Kemudian gambar atau visualnya juga lengkap dan jelas. Cara penyampaiannya juga dapat diterima dengan bahasa yang sederhana, mudah diterima. Kemudian paparannya juga sangat menarik bagi saya. Kemudian bagaimana kita membiasakan budaya positif baik di lingkungan sekolah untuk diri sendiri atau untuk siswa dengan tujuan meningkatkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak atas ilmunya, paparannya sangat membantu kami mengingatkan kembali bagaimana menjadi guru dan pendidik yang sebenar-benarnya, yang tidak melupakan tujuannya meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Sukses buat Bapak, semoga kami bisa diundang kembali untuk kegiatan yang selanjutnya. Salam dan bahagia, sukses untuk Bapak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
Saya Nanda Putri, rekan kerja dari Bapak Sulhan Hamid di SMA Negeri 1 Batam. Menurut saya, apa yang barusan disampaikan oleh Pak Sultan dalam paparan tentang pembebasan materi modul 1-4, penerapan budaya positif sangat memberikan motivasi kepada guru-guru di SMA Negeri 1 Batam. Budaya positif sangat berkaitan erat dengan materi-materi dalam materi. Budaya positif menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari refleksi filosofi pendidikan belajar dewasa. Budaya positif yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma, konsep disiplin positif, dan pembentukan keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dapat ditumbuhkan dan dikembangkan di SMA Negeri 1 melalui sebuah kegiatan atau pembahasan yang baru disampaikan oleh Pak Sultan tadi. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan dukungan yang positif. Juga seluruh warga sekolah harus bahu-membahu untuk menciptakan budaya positif ini yang dimulai dari diri sendiri, kemudian menularkan kepada orang lain, terutama ditularkan kepada peserta didik sebagai subjek pendidikan dalam rangka menggapai profil pelajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Pak Sulhan yang telah melaksanakan pembebasan materi modul 1-4, penerapan budaya positif melalui aksi nyata calon guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sulhan Hamid MPD dengan judul diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, bagi saya itu sangat menginspirasi, di mana di situ saya dapat mengetahui bahwa untuk menegakkan budaya positif berupa disiplin di dalam lingkungan sekolah, kita bisa melalui 3 cara, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam restitusi ini bagi saya adalah hal yang paling penting atau menurut saya yang paling bagus, karena restitusi ini adalah memecahkan masalah dengan mencari akar masalah tersebut sehingga masalah itu bisa selesai dengan tuntas dibanding dengan metode hukuman ataupun konsekuensi. Tapi ketika cara ini bisa kita padupadankan sehingga bisa menghasilkan pola pemecahan masalah dengan baik, benar, dan tuntas. Demikian, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan kepada Bapak Sulhan Hamid MPD. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia bagi seluruh guru dimanapun berada, umumnya di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Ibu Maimunah, salah satu yang mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Sulhan Hamid Halubis MPD. Dari paparan penjelasan Bapak tersebut mengenai budaya positif, ada 5 bagian. Di antaranya nilai kebijakan, teori kontrol, teori motivasi, pembentukan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari penjelasan Bapak tersebut mengenai budaya positif, testimoni yang dapat saya lakukan, saya kemukakan bahwa budaya positif sangat baik dan perlu kita lakukan dalam pekerjaan kita selaku tenaga pendidik untuk membentuk karakter siswa sesuai P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sehingga nantinya dengan sudah membudayakan budaya positif ini secara terus-menerus, diharapkan kita juga sebagai tenaga pendidik benar-benar menjadi guru yang bisa digugu dan ditiru siswa. Walaupun memang sasaran budaya positif ini untuk siswa, namun kita sebagai guru juga harus lebih dahulu menjadi contoh teladan untuk siswa, sehingga sasaran yang kita tuju tepat sasaran.
Demikian testimoni yang dapat saya utarakan. Sukses selalu buat Bapak Sulhan berkarya demi daerah, bangsa dan negara. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berikut ini aksi nyata segitiga restitusi yang diberikan kepada siswa. Assalamualaikum permisi Pak. Waalaikumsalam. Wah, ada Ahmad dan Arif. Silakan masuk. Nak. Permisi Pak, boleh dulu Pak. Oh, silakan Nak. Wah. Kayaknya ada masalah ini ya. Kami mau melapor Pak. Apa yang mau dilaporkan ini, Nak? Tadi Pak berkelahi Pak. Wah, berkelahi. Kok bisa berantem kalian, Nak? Dipanggilnya tadi orang tua Pak. Arif, kenapa manggil nama si Ahmad dengan nama orang tua? Iseng Pak. Iseng. Terus, kenapa bisa berantem? Itulah yang aku Pak. Betulnya. Terus, ketarik bajunya? Iya lah Pak. Kancingnya sampai copot tuh buat ya. Ahmad, kenapa bermasalah kalau disebutnya nama orang tua rupanya? Enggak enak Pak, dipanggil orang tua dengan saya Pak. Enggak enak. Jadi kita nggak boleh itu bilang-bilang nama orang tua kawan kita. Bagi dia itu, apalagi di budaya kita, itu nggak sopan namanya ya. Iya Pak. Ahmad, kalau kancing bajumu lepas, kenapa rupanya, Nak? Nanti dimarahi sama ibu Pak. Dimarahi sama ibu. Arif mau nanti memperbaiki kancing bajunya itu? Dilem aja nggak bisa Pak. Dilem? Emang kertas, kancing baju bisa dilem, ya? Itu harus dijahit loh. Nggak bisa menjahit. Nggak bisa menjahit. Kemarin mata pelajaran prakarya kan udah belajar memasang kancing baju. Bukan kelas kami itu Pak. Bukan kelasnya. Nah, gini. Arif mau memperbaiki itu? Mau Pak. Nah, nanti Bapak panggil Ibu Jija. Arif jumpa ibu itu ya, belajar cara memasang kancing baju. Iya Pak. Pulang sekolah nanti kancing bajunya udah harus rapi lagi ya. Iya Pak. Itu harus kamu lakukan. Ahmad, kalau diperbaikinya kancing bajumu bisa memaafkannya? Insyaallah bisa Pak. Sekarang gini, kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kita buat itu harus saling menghargai. Tidak boleh menyebut-nyebut nama orang tua teman kita, itu namanya membuli dia. Lagi pula kan orang tua kita itu yang sudah membesarkan kita, nggak boleh kita ejek-ejek, kita hina itu ya. Jadi sekarang Arif minta maaf lah sama Ahmad dan berjanji tidak mengulangi itu lagi. Kamu juga mau memaafkannya kan? Oke, silakan minta maaf ya. Saya minta maaf atas kejadian tadi, saya tidak melakukannya lagi. Saya maafkan. Oke, terima kasih. Jadi kembali ke kelasnya masing-masing ya. Permisi Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini adalah aksi nyata kedua segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nak. Ya, silakan duduk. Fitri, Yulia ya. Kok sedih Fit? Ada apa Nak? Gini Pak, tadi disuruh guru piket melapor ke Bapak. Ada apa Mang? Saya nggak ngerjain PR Pak. Wah,
Kok bisa kamu nggak ngerjain PR, Fit? Buku saya hilang, Pak. Hilang? Hilang di mana? Dipinjam Yulia, Pak. Yulia, emang ada pinjam bukunya Fitri? Ada, Pak. Kapan itu? Kemarin, Pak. Terus kok bisa hilang? Ditaruh kambing yang di atas meja, Pak. Terus ada yang ngambil. yang ngambil? Ya, Pak. Ada Yulia sampaikan ke Fitri kalau buku itu hilang? Belum, Pak. Belum. Oh, berarti dia kecarian juga lah jadinya. Ya. Kamu nggak berusaha nyari buku yang lain atau minjam ke tempat ke kawan yang lain gitu? Enggak, Pak. Apa kata Bu Guru tadi? Gurunya kecewa, Pak. Marah sama saya. Kamu Yulia, Iya, Pak. kalau meminjam barang orang lain itu harus ditanggungjawabin. Apalagi sampai hilang. Jangan sampai dia tidak tahu kalau barangnya itu hilang. Kenapa kira-kira Yulia tidak mau menyampaikan ke Fitri kalau barang hilang? Saya takut dia marah, Pak, sama saya. Tapi kan dia jadinya kecewa sama kamu. Inilah Bapak kasih saran lah ya. Kita kan sudah buat ada keyakinan kelas kita. Salah satunya di situ bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kalau ada yang hilang, kita sampaikan ke mereka barang siapa yang kita hilangkan itu. Berarti kita harus menggantinya. Kamu juga bertanggung jawab kalau sebagai siswa PR itu adalah tugas. Kalau misalkan buku kita hilang kan bisa Fitri pinjam ke teman yang lain. Bisa kan? Bisa, Pak. Nah, jadi gini. Kamu kan sudah menghilangkan buku Fitri. Bersedia nggak Yulia mengganti buku itu? Ya, Pak, bersedia. Kapan kira-kira? Dalam 3 hari ini, Pak. Kenapa bisa sampai 3 hari, Nak? Karena belum kasih tahu sama orang tua, Pak. Kamu mau menerima kalau digantinya buku itu 3 hari ini, Nak? Iya, Pak. Nah, jadi gini. Kamu juga Fitri harus bertanggung jawab, ya. Karena PR-nya tidak dikerjakan, kamu minta maaf sama ibu guru tadi ya, guru matematika itu. Ibu, saya harus mengerjakan PR itu lagi, mohon PR saya diterima ya. Nanti kalian minta maaf, kamu juga harus minta maaf sama si Fitri ya, Yulia. Nah, sekarang mau minta maaf, Nak? Mau, Pak. Silakan. Pak. Aku minta maaf ya, Fitri. Iya, sama-sama. Iya. Jadi gini, Nak ya, kita sudah membuat keyakinan keras, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lain kali kalau kita meminjam buku teman atau buku siapapun, barang apapun itu, kita jaga baik-baik ya. Kita nggak tahu, barangkali itu penting sama dia, mungkin bagi kita tidak ya. Jadi Bapak harap setelah ini masalah kita selesai di sini, dan ke depan kita harus hati-hati ya, meminjam barang orang lain, bertanggung jawab juga kita mengerjakan tugas yang lain. Kalau misalkan tidak ada, misalkan hari ini barangnya, kan bisa kita cari ke yang lain. Jangan nanti alasan buku saya hilang gitu kan ya, Nak ya. Jadi sejak hari ini kita harus merubah itu dan komitmen kita untuk melaksanakan budaya-budaya positif itu. Setelah ini Bapak berharap kalian jumpai guru mata pelajaran tadi, ibu itu, minta maaf sama ibu itu, dan mengerjakan tugas atau PR yang telah diberikan itu.
Baik nak ya, saja nak ya, ya kembalilah ke kelasnya masing-masing. Ya, oke. Hati-hati ya. Assalamualaikum Pak. Salam.